Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتنا bilqudur. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz. Di sini ada Ustadz Salim, ada Ustadz Aryani, ada Ustadz Nazaruddin, ada Ustadz Amal, ada Ustadz Muhid. Banyak ustadz-ustadz yang insya Allah kita semua jadi ustadz galau. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita hadir di tempat ini dalam memenuhi undangannya Bapak Ridho, Bapak Junai, keluarga besar dari Bapak Aramin, dalam rangka beliau ini adalah walimatul khitan. Dalam rangka walimatul khitan, sudah dikitan apa anaknya? Sudah. Dalam rangka walimatul khitan anaknya, mudah-mudahan anak yang dikhitan ini, anak yang disunat ini menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsanya, terutama agamanya, yakni agama kita, agama Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja seluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim بكلمات فأتمهن. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan perintah tersebut. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu tak Ibrahim? Tahu tak? Tidak. Nabi Ibrahim adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Makanya beliau menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah orang yang rajin menjamu tamu. Jadi kalau dia nak makan itu tidak pernah Nabi Ibrahim itu makan sendirian. Nabi Ibrahim kalau dia nak makan itu mencari orang. Jadi kalau dia mau makan mencari orang, siapa yang bisa diajak untuk makan bersama. Jadi dia tidak pernah kalau dia mau makan sendiri, tapi dia mencari orang-orang untuk diajak makan. Makanya beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi kekasih Allah karena beliau termasuk orang-orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan, tidak pelit, ya, dermawan, menjadi kekasih Allah. Mau makan dicari orang-orang yang, ya, agar ikut makan bersama. Coba kalau kita, ya kan, sumputan makan, ya, supaya tidak kecinguan wong, ya, sumputan makan. Sumputan dalam kamar, makannya dengan kambing apa, ya, makan. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau kita, tapi itulah kelebihan Nabi Ibrahim. Karena itulah beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat lalu beliau dapat menunaikannya. Yakni ini adalah masalah tentang kebersihan. 5 di kepala dan 5 di anggota badannya, ya, tentang kebersihan. Yang pertama, sunnah menyisir rambut, membelah rambut, menyisir rambut itu termasuk sunnah, ya. Makanya kita harus rapi, ya, menyisir rambut, jangan rambut kita acak-acakan. Ini kata Ibnu Abbas, itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ya, 5 di kepala dan 5 di anggota badannya, yakni diantaranya adalah menyisir rambut. Lalu yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung, ya, berwudu, ya, berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, ya, istinsyak, ya, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu sunnah Rasul. Jadi kalau wudu itu yang betul itu menurut ajaran Rasul, menurut ajaran Nabi, kalau kita bagian hidung itu airnya dimasukkan, ya, dimasukkan dulu baru dikeluarkan, ya, itu sunnah. Memang itu sunnah, ya, tetapi kita mengikuti Nabi kalau kita memang mengikuti Nabi, ya, memasukkan air itu ke hidung. Kenapa? Setan kalau kita habis bangun tidur, ya, setan itu berada di dalam hidung, ya, dia nongkrong di dalam hidung kita. Makanya kalau bangun tidur dibersihkan hidung kita, dimasukkan air ke dalamnya, tapi jangan masuk nian, dimasukkan lalu dikeluarkan, ya. Nah, itu. Jadi karena ada hadis Nabi, setan itu berada di dalam hidung kita. Nah, ini. Lalu yang ketiga, perintah tersebut adalah bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi, ya.
bersiwak itu menggosok gigi. Jadi kita harus menggosok gigi karena itu sunnah. Ya, jangan sampai gigi kita kotor, kelihatannya ini rungsep jarong kita nih ya. Rungsep pemaning sampai mampu mengganggu sebelah kalau kita berbicara itu. Jadi menggosok gigi, bersiwak ya. Barang untune laka makanya mengariani preman bayar penggosok untune ya. Iya, kawat mengariani genti. Ya, lamun laka untune ya kawat genti ya. Tuh. Nah, itu jadi menggosok gigi. Lalu seterusnya adalah mencukur kumis, menipiskan kumis. Ya, ya itu termasuk sunnah. Ya, kumis ditipiskan, dirapihkan kumis kita. Ya, dirapihkan itu termasuk sunnah. Jadi ini adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya. Mencukur kumis, menipiskan kumis itu termasuk sunnah. Kalau yang di badan itu adalah apa? Mencabut bulu ketiak. Ya. Itu termasuk perintah, ya. Mencabut bulu ketiak, ya. Jadi jangan sampai panjang-panjang bulu ketiak kita cabuti, ya, ya. Karena apa? Mampunya kecut, ya. Mas semakin wulu nema kita kecut, cabuti sudah lama, ya. Nah, barang rabine wulune panjang-panjang lakar marak itu mampunya kecut ta mau. Nah, jadi cabuti, bersihkan bulu ketiak kita itu termasuk sunnah. Ini memang sudah perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Abbas, ya, yang perintah ini melalui perantaraan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini perintah. Lalu apalagi? Mencukur bulu kemaluan. Nah, ya, mencukur bulu kemaluan itu juga termasuk sunnah. Ya, bulu kemaluan mencukurnya itu sunnah. Ya, saro kayak kalau panjang-panjang, ya, itu. Jadi Islam itu mengajarkan sedetil-detilnya, ya, sampai dari mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, ya, sudah diajarkan dalam Islam, ya. Mencukur bulu kemaluan itu jangkal itu 40 hari sekali, ya. Setiap 40 hari sekali kita lihat apakah panjang apa belum, ya. Nah, itu kita lihat 40 hari sekali, dilihat apakah panjang apa belum. Nah, itu termasuk sunnah. Ya, kalau galak di salon tidak apa-apa, ya, pergi baik ke salon tidak apa-apa kalau galak. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah memotong kuku, ya. Memotong kuku, ya, ini termasuk sunnah. Jangan sampai kuku kita ini panjang-panjang, ya. Karena apa? Kalau kukunya panjang, sering penyakit itu nempel di situ. Ya, makanya potonglah kuku kita kalau sudah panjang. Sunnahnya seminggu sekali, ya. Setiap hari Jumat potong kuku-kuku kita, ya. Itu termasuk sunnah, ya. Potong ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah Allah. Lalu membersihkan dari kencing maupun kita habis mising, bersihkan, ya. Ini perintah Allah.
Lalu yang di badan ini adalah yang terakhir adalah khitan. Ya, ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khitan bagi seorang laki-laki, ya. Jadi khitan ini bagi seorang laki-laki termasuk syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang anak berjuang, bagaimana seorang anak berkorban demi agamanya. Karena orang yang dikhitan, orang yang baru dikhitan ini, seorang anak yang dikhitan, dia akan merasa sakit, ya kan? Nangis kadang-kadang anak-anak itu. Nah, itu sebagai bukti perjuangan si anak untuk masuk keseluruhan dalam agama Islam. Karena kalau orang yang tidak dikhitan, orang yang tidak disunat, kalau dia masuk Islam, sholatnya bisa tidak sah, ya. Tidak ada manfaatnya sholatnya. Karena apa? Dari jenis kebersihan, karena kotoran-kotoran, sisa-sisa kencing berada dalam kulubnya. Ya, itu makanya kita sebagai umat Islam dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka kita seorang laki-laki dikhitan. Kemudian setelah dikhitan diumumkan mengadakan perayaan seperti ini, walimatul khitan, meminta doa kepada bapak, meminta doa kepada ibu agar si anak ini menjadi anak yang soleh. Ya. Kalau perempuan tidak harus diumumkan. Ya. Kalau perempuan di khitannya itu sembunyi-sembunyi. Ya. Ya. Coba kalau perempuan di khitan rame-rame, pasti banyak yang nonton. Apalagi perempuan yang di khitannya besar, iya perawan, waduh rame pasti kampung Banten. Nah itu Mengaryani duluan di depan. Nah itu kalau perempuan, tapi memang kalau laki-laki diumumkan, ya, diadakan walimatul khitan. Ini termasuk sunnah bahwa si anak ini sudah dikhitan. Nah itu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjalankan perintah dari Allah, ya, menjalankan perintah Allah, dan kita bisa menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat.